Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Waalaikumsalam. salam literasi. Ya, kembali di channel Pena Mr. Bam, spesial buat edisi Hari Guru Nasional yang akan jatuh pada tanggal 25 November 2021. Nih, hari ini Mr. Bam kedatangan tamu, bukan tamu, sahabat ya kalau dibilang. Kedatangan atau mendatangi? Wih, pokoknya dua nana ya. Kita bikin seru aja ya. Kita ngejanjian pakai baju yang mirip-mirip lah ya, gitu. Mirip lah. Mirip-mirip lah ya. Nah, Kang Yudi, yuk. Kalau misalnya bicara tentang Hari Guru Nasional ya, sengaja ini saya backgroundnya SMA. Ini sekolah alma mater saya di Bale Endah, SMA Negeri 1 Bale Endah. Sekarang kalau dulu saya zamannya masih SMA Negeri Bale Endah, karena SMA Negeri Bale Endah ini beberapa kali ganti nama mulai dari tahun 97-8 kalau nggak salah ya. Jadi saya pernah banyak pengalaman di SMA ini. Kemudian saking sayangnya dengan alma mater ini dan dalam rangka Hari Guru Nasional, saya backgroundnya SMA. Karena SMA buat saya pengalamannya luar biasa nih di SMA ya. Pernah jadi KM, pengurus DKM, wakil ketua OSIS, makanya backgroundnya SMA. Dulu mah tekieu sih Kang Yudi. Ini kekinian aja, sekarang udah bagus lah. Kang Yudi, dulu SMA di mana Kang Yudi? Saya SMA-nya STM. Oh, STM. Saya lebih senang menyebutnya STM meskipun namanya dulu pas zaman saya masuk juga udah SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Itu cuma STM tuh rasanya beda gitu ya? Rasanya beda. Jadi anak STM sama anak SMK ruhnya beda kalau saya bilang. Udah mainnya ruh. Sekolah di mana? STM. Nggak pernah bilang SMK, padahal namanya SMK 12 Negeri 12 Bandung. Itu STM penerbangan dulu. Jadi memang ganti nama ya. Asalnya STM menjadi SMK. Cuma saya lupa pergantian namanya tahun berapa dari STM ke SMK. Cuman pas saya masuk tahun 2000-an lah ya. Tahun 2000-an, saya keluar 2002 itu sudah SMK N12 Bandung di Jalan Pajajaran. Baheulana STM penerbangan emang terkenal. Ya, dulu STM penerbangan, di Bandung, STM Penerbangan Negeri Bandung. Ya. Itu lulus tahun berapa Kang Yudi di situ? 2002, saya masih ingat 2002. Soalnya 2002. Kesan STM betul tadi ya, kesan kan masing-masing jenjang sekolah itu punya kesan masing-masing gitu ya. Dan saya tidak akan menafikan SD, SMP karena ada masanya. Cuman karena mungkin STM atau SMK ini pikiran sudah mulai terbuka, jalan hidup sudah mulai mau ditata gitu ya. Jadi udah mulai pada masa STM itu masa-masa paling, kalau orang bilang meskipun jati diri kita kan sudah jelas ya, tapi pencarian jati diri yang memang kita mau kemana nih arahnya, itu mulainya di sana. Makanya kesannya beda. Jadi usia SMA, SEMEA, STM, SMK itu usia-usia yang sepertinya kita mau seperti apa sih gitu ya. Jadi memang arah untuk lebih dewasa. Kadang-kadang kan ada juga kita mah di SMA baung gitu kan. Tapi kan kehidupan akan berjalan terus gitu ya. Ketika di SMA saya pernah punya sahabat nih di SMA, nyantainya sepatu dijejek misalnya, jadi tentara gitunya. Banyak lah ya. Jadi pengalaman kita tidak bisa menjudge pada saat itu. Iya pasti pikir. Sama seperti halnya kita Kang Yudi. Kita kan sama profesinya guru ya. Saya selalu berprasangka baik. Oke, hari ini anak ngerjakan tugas gitunya. Kamu tadi udah mah gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya dia akan seperti apa. Karena perjalanan seorang siswa itu, murid itu masih panjang. Sekarang kita sama-sama ngajar di SMP ya. Kang Yudi di SMP Muhammadiyah 8 ya. Muhammadiyah 8, saya di SMP Taruna Bakti. Sama-sama kita di sekolah swasta punya pola yang meskipun swasta menengah ke atas misalnya, tapi kan ayalah hiji dua amanya murid-murid untuk tugas tuh ya kudu urang teh sebagai guru noelan gitu ya. Nah, Kang Yudi, bicara tentang Hari Guru Nasional gitu ya. Kalau yang terbayang sama Kang Yudi, apa sih sebetulnya? Ini kan diperingati setiap tahun. Ulah ramena teh tuibon gitu kan.
Tapi tidak ada sesuatu yang ini sentilan halus ini sebetulnya gitu ya. Ya kan sekarang mah trennya gitu, perayaan Tuibon gitu kan. Jadi nu menang orderan loba mah tukang desain. Betul. Gitu kan. Nah, aksi-aksinya kan itu harus diwujudkan ya. Kira-kira kalau Kang Yudi sendiri melihatnya seperti apa Hari Guru Nasional? Kalau bagi saya Hari Guru Nasional memang kerasanya ini tahun ini memang agak berbeda ya. Soalnya memang hampir intens kita sebagai guru juga komunikasi lewat dunia maya atau lewat media sosial. Bahkan kalau nggak salah kegiatan-kegiatan yang berindikasikan dengan kegiatan HGN ini lebih banyak dibahasnya itu melalui medsos, WhatsApp lah misalkan. Kerasa betul, kenapa? Karena memang banyak berseliweran informasi itu sering kita lihat. Plus juga karena memang sehari-hari kita, saya terutamanya lebih cenderung melihat ke sosial media gitu ya. Dan ini yang istilahnya secara tidak langsung diingatkan terus dengan oh iya ya nanti tanggal 25 November ini adalah HGN ya. Meskipun yang keberapa kira-kira nih Pak ya? Kalau dari biasanya kan ini hampir sama dengan HUT PGRI ya. Itu kan sebetulnya 76 gitu ya. Jadi kalau ya karena Hari Guru ini bersamaan dengan hari lahirnya PGRI. Ya PGRI sekarang usianya 76. Saya lihat Kang Yudi pakai ini logo PGRI bukan ya? Nuansanya kayak nuansa PGRI bukan ya? Ini logo sekolah. Logo sekolah mirip-mirip gitu ya. Ada oh iya, saya juga ingin memperlihatkan. Saya juga pakai logo. Aduh, cuman nah, saya juga sama nih. Ya, saya pakai logo Taruna Bakti ya. Jadi sama-sama biar terlihat ya. Ini pakai Muhammadiyah, saya juga pakai Taruna Bakti. Ini dan warnanya sama. Ini nggak janjian loh. Ya, enggak janjian. Ya, kita tidak ada setting. Tapi kalau Allah sudah setting, Tuhan yang nyeting lebih luar biasa. Ya, Kang Yudi, kalau biasanya kan kata Kang Yudi tadi agak berbeda karena pandemi. Kalau apalagi di Taruna Bakti sudah masuk besok sudah PAS gitu ya. Jadi perayaan itu pasti tidak dilakukan karena memang sudah PAS. Tapi biasanya sih minimal anak nge-WA lah, selamat Hari Guru Pak. Ya biasalah ya, chat apa gitu. Nah kalau yang kita nih sebagai pelaku gurunya sendiri, ada nggak motivasi lebih yang tidak hanya sebatas Tuibon ya? Atau ada yang lain, Kang Yudi? Oke, ini sebetulnya pertanyaan ini nggak dirancang dan saya memang jawabnya spontan ya. Dalam artian saya memang ketika ditanya Hari Guru itu gimana sih kita mengisi, kan konteksnya gitu ya, mengisi betul. Hari Guru. Bahkan sebetulnya tidak hanya di plus Hari Guru saja atau di hari HGN tanggal 25 saja sebetulnya. Karyanya itu harus memang betul-betul bisa terus berlanjut gitu. Dan tidak hanya berlanjut tapi juga dirasakan gitu. Mungkin selama ini saya secara pribadi belum menyatakan bahwa saya adalah guru yang baik ya, dalam artian kan penilaian itu bukan dari diri sendiri ya, bahwa mungkin banyak kekurangannya. Saya juga secara profesi terus belajar gitu ya, bagaimana menjadi seorang guru yang baik. Bahkan cerita-cerita katakan ya pendidikan sekarang berbeda dengan guru zaman dulu. Mungkin ini nih saya adalah zamannya STM ketika ada kesalahan di murid itu terkadang ya guru itu saking harus anaknya benar agak sedikit tegas gitu ya. Apalah dia dari rumahannya. Kalau sekarang kan beda zaman konteksnya. Kalau saya melihatnya gitu ya. Bagaimana cara kita membelajarkan sedikit berbeda. Itu sih yang terjadi sekarang. Nah, bagaimana seorang guru pada saat ini ya, saya tidak akan berbicara orang lain, tapi saya berbicara diri saya sendiri. Kalau misalkan kita sering membaca, utamanya ya, sering belajar mungkin gitu ya. Itu ada satu buku yang sangat bagus dari karangannya itu lebih cenderungnya ke judulnya itu Ta'limu Ta'alim. Nah, itu kan
konteksnya bagaimana kita cara belajar dan membelajarkan gitu ya. Bahkan juga sumber-sumber yang kekinian ya tentang pendidikan juga semakin banyak gitu ya. Saya banyak belajar bagaimana guru itu harus kembali, baik itu guru itu harus bisa menulis kalau menurut saya. Karena dengan cara seperti itu, dengan kita mencoba belajar untuk menulis, belajar untuk mengungkapkan, kita akan terus belajar. Belajar untuk terus belajar. Beberapa tahun, 2 tahun inilah saya mencoba untuk 2017 sampai dengan saat ini saya mencoba untuk intens, meskipun banyak godaan dan banyak horeamnya itu sangat tinggi. Malas ya. Tapi dirasakan semakin kesini ternyata manfaatnya besar sekali. Ini kemarin saya ada dapat diskusi dengan teman-teman yang saat ini lulus P3K. Betul. Menulis 1000 karakter lah. Wih, mantap. 1000 karakter gitu. Dan katanya satu momen yang memang harus dilewati, tapi tak mudah untuk dilewati gitu. Karakter gitu kan. Kalau misalkan mungkin bagi sebagian guru mencoba untuk sehari misalkan 150 karakter atau 300 karakter untuk mengungkapkan gitu ya. 1000 karakter itu bukan hal yang sulit sepertinya. Karena memang sudah terbiasa gitu. Kemarin ada ada informasi lagi lomba menulis guru. Bagaimana cara guru memberikan pembelajaran otentik, pengalamannya sendiri, minimal 1000 karakter. Itu minimal. Gitu ya. Artinya, dengan tuntutan tantangan seperti itu, ya tiada lain. Selain tadi mengisi dengan tuwibon, gitu ya. Selain juga dengan ucapan selamat, gitu ya. Tapi ada sesuatu yang memang bisa kita sampaikan. Di kelas, kalau saya bilang gini, di sebagian tulisan saya itu, kewajiban kita sebagai guru itu memang sudah jelas, gitu ya. Ada tupoksinya betul. Nah, di samping itu ada juga hal-hal yang memang harus kita bisa ambil. Itu saya ya, bukan untuk mengajak menyuruh enggak, tapi itu saya bahwa punya semangat untuk menuju ke sana agar mencoba untuk ini otentik Pak. Apa yang pernah dikatakan oleh pimpinan sekolah kami, kita memberikan legacy. Legacy itu warisan. Warisan untuk kita telah berbuat apa yang bisa kita berikan. Nah, salah satunya guru itu adalah dengan kembali lagi dengan memberikan, dalam hal ini adalah menulis. Gitu ya. Nah, sekarang juga ada tuntutan lain. Nah, alhamdulillah nih akhir-akhir ini saya kebanjiran permintaan tolong dari teman-teman untuk mengedit video terkait dengan pembelajaran, terkait juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan mutunya lah gitu ya. Dan di sini berarti selain menulis ada satu lagi nih kompetensi yang harus memang dimiliki, yaitu pada proses pembuatan video. Lebih jauhnya adalah tentang pembuatan video pembelajaran. Dan ini memang harus kita galakan terus gitu ya. Harus saya galakan terus bahwa menjadi guru plus penulis plus pembuat video itu nggak akan rugi kalau menurut saya. Jadi intinya mengisi Hari Guru Nasional, salah satunya dengan bergembira, dengan diperingatinya, dan semua menyadari bahwa guru itu adalah salah satu sosok atau profesi yang memang terhormat ya. Dalam artian sekarang sudah mulai dilirik konteksnya gitu ya. Bahkan suaranya sudah didengar. Kalau guru sudah berbicara sekarang sudah masya Allah sudah oke. Nah, tinggal nanti implementasi bagaimana saya nih belajar untuk betul-betul bisa mengimplementasikan gitu, misalkan dari proses menulis gitu ya, membuat karya-karya, meskipun saya nggak bilangnya itu satu karya, mungkin ada guru atau orang lain yang karyanya lebih bagus, cuman mungkin sayangnya belum mampu untuk diekspos gitu kan. Banyaknya kan gini, ketika ini kejadian nyata loh Pak, ketika saya ngobrol tentang kepenulisan, saya hanya bisa memompa saja. Tapi ketika tulisan yang saya ajak itu lebih bagus dari saya, saya senang Pak. Provokator lah ya. Jadi provokatornya hungkul gitu. Alhamdulillah ini satu info baru nih. Saya sekarang lagi intens ikut pelatihan menulis. Dan ngajak-ngajak kan tuh.
Nggak ngajak-ngajak kan? Ayo, ini sudah ada mau 4 buku antologi nih. Buku 4 antologi ya. 2 udah mulai lahir. Dua-duanya konteksnya tentang kependidikan. Bahkan 1 yang istimewa bukunya. Judulnya adalah nilai-nilai pendidikan, implementasi nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara. Itu semua insan pendidikan pasti tahu siapa itu Ki Hajar Dewantara. Jadi pas ya, hari Guru Nasional memang sosok ini tidak akan bisa kita lepaskan. Kalau tadi ambil benang merahnya nih, bahwa peringatan Hari Guru ini kita ya, maksudnya saya kan lebih sepakat ke bagaimana kita memperingatinya dengan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan. Kalau Kang Yudi tadi bilang bahwa kekuatan guru adalah di menulis, Kang Yudi nulis yang tahu saya ya di blog, di buku, sekarang sudah mulai antologi biasanya kan memang seperti itu ya, antologi, kemudian nunggu momennya, kira-kira nanti bisa ngeluarin buku mandiri ya, saya nggak buku sendiri ya, itu salah satu prosesnya, termasuk tadi bahwa video juga jadi salah satu alternatif yang bisa jadi media menyatakan bahwa ini loh kita sebagai guru punya karya. Ngajak nulis nggak gampang, Kang Yudi, ya. Benar. Ngajak nulis tuh nggak mudah gitu. Kadang memang harus dipaksakan, memang harus dimulai gitu. Nah, kalau memang apa ya, sebetulnya kan bisa dilatih dari banyak sekarang media sosial yang kita bisa manfaatkan ya, Instagram, Facebook, itu kan sarana-sarana yang gratis yang bisa kita manfaatkan untuk melatih juga bagaimana kita menulis gitu. Tidak hanya posting unggul, tapi tidak berpikir bagaimana menuliskan pesan-pesan di sana gitu. Ya. Berikutnya apa, Kang Yudi, ketika misalnya kalau Kang Yudi kan terkenal juga dengan guru motekar gitu ya. Nah, itu juga salah satu branding motivasi diri ya. Kalau misalnya Kang Yudi punya guru motekar, saya juga kan punya guru mau gitu. Jadi judulnya nanti podcast kita guru mau versus guru motekar atau tetap Hari Guru Nasional. rada bombastis kan judulnya. Harus agak provokatif nanti. Provokatif. Emang wajib provokatif itu untuk mengundang audiens gitu ya. Duel guru mau versus guru motekar. Itu kayaknya ada duelnya ya. Saksikan di oktagon kan gitu. Ya. Nah, yang jadi ciri khas Kang Yudi adalah, kalau saya perhatikan ya, guru TIK, kemudian prakarya misalnya ya, karena kemudian tapi ada Sundanisnya gitu Pak. Ya, jadi kenapa ya saya lihat guru motekar gitu. Motekar kan kreatif ya. Motekar namanya orang-orang yang bisa disebut munsunama atau dek cicing, tapi memang menghasilkan gitu. Ya, dia pekerja, dia petarung gitu, motekar gitu ya. Gitu. Jadi kalau bicara guru motekar, eta idenya gimana Kak? Idenya dari mana itu guru motekar? Kalau secara ide tadi memang benar ya, saya itu selalu menyertakan unsur budaya Sundanya di dalam setiap kali satu karya lah minimal gitu ya, ada selipan itu gitu di dalamnya. Bahkan satu kebanggaan saya itu waktu tahun 2017 sama 2019. Saya bisa membawa dalam artian keluar daripada Indonesia, dulu ke Malaysia 2017 dan 2019 ke Korea itu saya pakai ikat, Pak. Saya pakai ikat Sunda, dan saya tidak melepaskan identitas saya sebagai orang Sunda, meskipun di sana nggak ada orang Sunda sebetulnya kan di Korea atau kan di Malaysia. Dan kenapa itu saya bawa? Salah satunya adalah untuk mendekatkan. Pertama juga kan sekarang Indonesia itu Sabang sampai Merauke ya, masing-masing. Saya mengangkat budaya itu bukan pengen
onyoy-onyoyan sendiri, enggak. Tapi memang bangga dengan apa yang saya punya, kearifan yang ada, saya bawa, dan juga menghormati yang lain. Gitu kan. Nah, Motekar ini diambil, ya memang betul tadi salah satunya. Ketika saya mencetuskan satu nama, sebetulnya dari dulu ada beberapa nama. Dulu ada sempat memasukkan namanya apa aja tuh? Ada Prabu Sinatria Anom. Prabu Sinatria Anom itu adalah raja kesatria muda. Itu yang saya ambil. Kemudian Sinatria saja gitu. Bahkan dulu waktu masih SMP, saya terkenalnya dengan istilah Sundanya itu namanya, ada ketika saya punya barang apapun, buku, kertas, saya suka tulis namanya Gagaduhan. Jadi barang yang saya punya itu saya tulisan Gagaduhan. Gagaduhan Yudi gitu. Artinya kepunyaan saya, tapi saya tidak masukin punya saya, enggak, tapi ada Gagaduhannya. Meskipun mungkin ada beberapa yang mengatakan ini agak sedikit ke pinggir-pinggir gitu, tapi saya bilang enggak, itu bukan itu, karena memang bahasanya Gagaduhan itu ya kepunyaan gitu. Tapi konteks kita kan lebih diarahkannya ke sesuatu yang memang tidak bagus misalkan. Kemudian lama-lama terakhir kemarin ketika ada guru, saya menjadi seorang guru, awalnya sih ada Kang Guru. Cuman Kang Guru udah banyak yang pakai kan gitu. Terlalu umum gitu ya. Identik dengan binatang khas yang ada di Australia, Kang Guru gitu ya. Dan suka jadi joke ya. Akhirnya terakhir kemarin ketika menulis, ini ada satu nama nih bagus itu kan. Satu hal yang memang tadinya mah tidak kicing gitu. Tidak mau diem dalam artian udahlah, ada satu istilah Motekar gitu. Meskipun setelah saya search, beberapa yang mencantumkan nama Motekar itu sudah ada, cuman kan desainnya belum ada yang seperti itu, enggak. Tapi saya masukin aja Guru Motekar. Sebetulnya ada dua, ada catatan Guru Motekar, ada channel Guru Motekar. Kedua-duanya beda. Kalau catatan itu lebih cenderung ke penulisan, kalau channel itu lebih cenderung ke konten, gitu, konten video dan yang lain-lain. Jadi tapi kalau disingkat dua-duanya seperti sama, CGM. CGM, catatan Guru Motekar, CGM, channel Guru Motekar. Nah, itu saya coba sampaikan gitu dalam artian, dan sekarang amazing-nya gitu ya, ketika saya komen ke FB, teman-teman itu suka, oh ya siap Guru Motekar. Ternyata branding yang saya berikan masuk. Tapi mungkin nama saya jadi tenggelam kan? Kenapa itu gitu. Karena memang yang saya branding suka ada misalkan catatan-catatan sedikit tentang nama itu sih sebetulnya bukan masalah gitu, dan bukan mau sombong-sombongan, enggak. Ini hanya konteks bahwa orang mengenal, oh ya si ini ke sini gitu ya. Jadi enggak apa ya, istilahnya hanya untuk mengenalkan diri aja gitu. Tapi kalau misalnya Kang Yudi saya search ya, misalnya saya coba tulis Guru Motekar, itu channelnya udah di atas. Kalau saya coba ya, barusan saya coba nih lompatlah ke Mbah Google gitu ya. Tong nyebut Mbah ya. Jadi nanti mengtuhankan gitu ya ke Google. Ke Google itu sudah di barisan keberapa gitu kalau cari di posisi all gitu ya. Kemudian itu masuk ke enak. Tapi memang begini ya, Kang. Jadi kita sebagai guru itu memang akhirnya harus terus berpikir gitu. Kalau Kang Yudi atau kita semua mengajar sama dengan zaman baheula, ketika kita jadi murid, rasanya sudah ngatas gitu. Ya, pengalaman tuh saya ketika teman salah dilempar sama penghapus, kapur itu kan masih ada tuh zaman dulu gitu kan. Tapi zaman dulu bedanya sama yang sekarang, ketika kita komplain atau sampaikan ini ke orang tua, malah kita yang ditambah dimarahi gitu ya. Tapi kalau sekarang ya itu dulu gitu. Ini bukan apa ya, bukan kita cerita bahwa kita pernah jadi murid, saya di SMA Balenda, kemudian ada kejadian seperti itu karena mungkin pengalaman dulu ya seperti itu, ada hal yang kurang berkenan, kemudian yang mending orangnya bararaung lah di SMA ya gitu kan. Nah, itu sempat terjadi kayak gitu ketika disampaikan ke orang tua, bongan meureun baung meureun di kelas gitu. Jadi orang tua dan guru itu betul-betul kompak gitu. Tapi
pola pendidikan, pola asuh sekarang sudah mulai terus berjalan ya, dinamikanya luar biasa. Sehingga tadi ketika Kang Yudi menciptakan Guru Motekar, ada channel, ada catatan, kemudian disingkat jadi CGM, ya sama prosesnya dengan apa yang saya lakukan gitu. Seperti ketika mendengar Mr. Bams gitu ya, saya nge-branding Mr. Bams itu karena nulis juga, Kang Yudi. Jadi kalau misalnya di searching di Google Mr. Bams, ya alhamdulillah di atas gitu kan. Nah, sekarang saya ada kebalikannya, Kang Yudi. Justru sekarang saya bikin sama-sama kita di MyID ya. Kang Yudi bikin gurumotekar.myid. Saya bikin gurumau.myid. Kita akan menenggelamkan nama-nama kita sehingga ini yang diusung gitu. Nah, ini kan sesuatu yang sama ketika Ki Hajar Dewantoro, apakah namanya Ki Hajar Dewantoro? Kan enggak sih sebetulnya. Bukan itu nama aslinya kan gitu kan, tapi orang terkenalnya Ki Hajar Dewantoro-nya gitu. Ya. Nah, sama ketika Kang Yudi punya guru Motekar, saya juga punya guru mau yang nulisnya aja kita coba gurunya huruf kecil, MAU-nya besar. Karena kadang yang besarnya kan maunya. Guru mau kaya raya gitu ya. Guru mau punya mobil, guru nambah lagi, nambah lagi kendaraan, nambah lagi rumah gitu kan. Makanya saya berbagi dengan guru mau yang MAU-nya tuh motivasi, aksi, unggul, kemudian ada 4 semangat Kang Yudi yang ingin berbagi. Guru mau belajar, guru mau berkarya, guru mau berbagi, dan yang terakhir sebagai penguatnya adalah guru mau berbakti. Jadi terakhirnya berbakti gitu ya. Bukan karena mentang-mentang saya di Taruna Bakti nih. Tapi jadi pas gitu ya, Terakhir berbakti. Karena dengan berbakti itu sudah tidak berpikir bahwa ini kita dapat apa nih atau kumaha gitu. Karena sebuah pengabdian kita sebagai guru, meskipun bagi guru-guru yang sudah di level berada di zona nyaman lah, kita bilang zona nyaman ya. Ada sahabat-sahabat kita, guru-guru kita yang terus berjuang gitu kan untuk mencapai sebuah kesejahteraan. Karena kan kalau kita belum ada nih seperti gini, upah buruh minimal. Ada nggak upah guru minimal? Oh, ini menarik nih kalau kita ngobrol gini. Kayaknya cocok gitu kalau kita ngobrol sama organisasi yang berjuang di keguruan gitu ya, ada PGRI atau yang lainnya gitu kan. Gitu. Jadi ada upah guru minimal, wis. Ya, yang hitungannya per jam masih ada yang per jam berapa gitu. Ya, ada guru PAUD yang digaji hanya 300.000 gitu kan. Banyak ya yang kayak gitu. Tapi ini yang realitanya terjadi di Indonesia. Jadi balik lagi ke hakikat dari peringatan Hari Guru Nasional, sama halnya seperti yang saya rasakan sih banyak kegiatan di Kota Bandung. Tinggal dicari saja informasinya di website PGRI Kota Bandung, itu banyak sih. Ada hampir 13 kegiatan yang dilaksanakannya. Item ya? Ada donor darah, betul. Ada donor darah, ada nanam pohon, ada berbagi gitu kan, olahraga, kesenian, kemudian juga ada webinar ya, buat akademisnya juga itu ada. Artinya memang apalagi orang yang memang berkecimpung di organisasi keguruan pasti ingin rasanya melakukan sebuah kegiatan meskipun kondisinya sekarang bukan kondisi yang normal, tapi semangat itu ada. Nah, balik lagi ke kita, Kang Yudi. Ya, Kang Yudi dengan tadi guru motekarnya, menulis, kemudian bikin video. Kalau misalnya Kang Yudi berharap nih hari ini, apa sih harapan untuk dunia pendidikan di Indonesia? Kebayangnya gimana sih pendidikan kita, apalagi dengan masa pandemi kia Kang Yudi urang jauh jeung barudak kan hanya di layar di monitor gitu, di layar gitu kan. Nah, apa sih sebetulnya ke depan nih kira-kira yang Kang Yudi bayangkan khusus untuk pendidikan? Kita mau menampilkan sosok seperti apa guru itu di depan anak-anak gitu kan? Guru mah berat jadi guru mah Kang Yudi.
Ese ulin. Ya, kadang-kadang apa kita jeung barudak gitu. Iya, maksudnya kan biasanya bebas gitu nya. Kadang-kadang kita kontrol gitu. Tapi kalau ingat, aduh, orang teh guru gitu. Itu aya pangenjentang gitu ya. Ada pangenyet gitu. Aduh, orang teh guru gitu kan, mainnya guru kieu gitu kan. Seolah-olah digugu ditiru teh ya. Jadi aya nyesel enggak? Misalnya jadi guru atau nyesel jadi guru, misalnya bebas ulin atau ya bukan berarti tidak bebas sih, artinya memang ada batasan. Saya main Kang Yudi ke mall besar yang memang anak-anak sering main ke situ. Itu kan ketika jauhan kan geus pamprok gitu pasti suntangan gitu ya sebelum pandemi ya. Gitu. Ada kadang-kadang papasan nih ceritanya, mau papasan nih. Saya belok ke sini, dia belok ke sini gitu kan. Karena sama-sama saling tidak mau mengganggu gitu kan. Aduh, si bapak ada gitu kan, ada Mr. Bam nih gitu. Tapi ada juga yang masih jauh teriak, ya Pak Bambang gitu ya, di mobil sambil ngeluarin kepala aja ke jendela gitu, hampir teriak gitu. Itu kepuasan yang tersendiri dari guru lah, banyak ya sebetulnya ya. Nah, ke depan siga naon sih harap yang kepikiran sama Kang Yudi untuk minimal ya diri sendirilah. Apa kira-kira? Oh, ya ini kembali lagi ke ungkapan Mr. Bam, Pak Bambang di awal ya, bahwa konteksnya kita itu pembelajaran itu bermakna lah konteksnya ya. Bahwa tadi kan dibilang anak kita saat ini tadi ya teman kita sendiri nih baheula lama tadi itu sepatu didedet-dedet dan yang lain-lain gitu ya. Tapi ternyata bisa sukses gitu konteksnya. Dan harapan kita itu tentang pendidikan di masa, sebetulnya hasil masa depan itu adalah tergantung proses saat ini kan. Terlebih sekarang masa pandemi gitu. Kalau menurut saya, bagi saya pribadi adalah banyak belajar, kemudian juga tadi meskipun saya tidak mengatakan banyak karya, tapi saya tetap berusaha untuk terus berkarya gitu ya. Dalam artian nanti kan ada legacy tadi, ketika misalkan satu saat apa yang saya ungkapkan, apa yang saya perlihatkan, dan apa yang saya tayangkan bisa bermanfaat misalkan untuk anak didik saya, alhamdulillah gitu. Dan satu lagi yang ini satu momen saya sampaikan ya, ada satu pesan dari seorang guru, meskipun beliau adalah bukan profesi guru gitu, mengatakan bahwa untuk bisa hidup di masa yang mendatang, yang dia ajarkan itu adalah pendidikan. Jadi minimal pendidikan gini, minimal kamu punya 10 keahlian minimal. Apapun keahliannya, tapi yang baik ya. Misalkan saya nanya, contohnya apa aja? Coba lihat di tamalban, kamu lihat keahlian mereka. Seperti apa cara namalban? Tonton. Nah, tonton di sini kan belajar ya. Terus apalagi? Sampai dia menyebutkan minimal harus dimiliki 10. Artinya ketika misalkan pendidikan anak sudah merasa bahwa saya harus memiliki kompetensi diri pribadi itu 10, nggak akan ada yang istilahnya tidak bisa makan hanya karena tidak kerja. Tapi dia sudah bisa mulai ya tadi bilang motekar lah. 10 ini salah satu syarat minimal untuk motekar. Saya nanya ke diri pribadi kan, kita sudah bisa apa? Misalkan untuk zaman sekarang, bisa ngedit video nggak? Oh kalau nggak, belajar. Bisa belajar untuk tulisan copywriting nggak? Misalkan untuk promo produk dan yang lain-lain. Oh nggak bisa, belajar. Karena memang dibutuhkan sekarang kan konteksnya. Nah, pesan-pesannya itu, ini yang saya masih ingat sampai sekarang. Minimal 10 keahlian. Coba sebutkan satu-satu. Coba sekarang Pak Bambang, 10 keahlian 10, Pak Bambang apa? 10 ya. 1. MC. Oke, 1. MC. Bicara dari ngomong aja udah macam-macam nih, Kang Yudi. Ya, dari ngomong. Bisa jadi MC pas hajatan. Jadi MC hajatan. 2 ya. MC hajatan. Kalau dari jenisnya macam-macam. Ya, dari MC aja. Hajatannya mau apa? Nikahan, ya, sunatan, ulang tahun, ya, sampai MC di makam. Ya. Oh, ini dari satu aja ya, MC bicara ngomong. Ya, kedua jadi bisa bikin podcast kayak kita. Nggak mungkin nggak punya kemampuan ketika bikin podcast kayak gini, punya channel YouTube kalau nggak bisa. Itu dari ngomong.
dari ngomong, ya, gitu kan. Kemudian saya bisa memberikan pelatihan, ya, pelatihan bagaimana public speaking yang baik, ya, itu MC, pelatihan, kemudian keahlian saya, kemudian saya bisa menulis di blog, kemudian saya bisa mengelola channel YouTube, dan ada juga keahlian saya berorganisasi. Itu juga berorganisasi tidak mudah, ya. Bekerja dalam tekanan, ya, bekerja dua gitu ya, keahlian-keahlian yang lain, misalnya yang paling sederhana buat guru, ahli Excel aja lah Kang Yudi, dikasihin sama VLOOKUP gitu kan, Melmus, itu dari komputer keahliannya banyak. Jadi kayaknya kalau dari 10 mah lebih Kang Yudi ya. MC aja dari ngomong aja bisa jadi macam-macam. Ada jadi host, jadi moderator, itu kan gayanya beda-beda. Jadi reporter, ya kembali bola sudah dilakukan, kembali bola ditendang, sayang sekali kalau Agustusan ini memang berlaku dan akan seru kalau ada saya sebagai reporter. Penonton itu akan semakin bersemangat, saudara-saudara. Aduh, sayang sekali saudara-saudara. Bayangkan Kang Yudi, ya, nyanyi, menciptakan lagu, saya bisa Kang Yudi, ya. Kayak lagu identik, saya bikin singkatan-singkatan. Ya, pilih Milo, pilih Yakul. Pilih Milo aja, ya udah Milo mikirin lo. Coba kalau pilih Yakul, Yakul lihat cinta di matamu. Itu gara-gara literasi itu ya. Jadi keahliannya bisa banyak lah ya. Kalau misalnya kreativitas tanpa batas ya gitu ya. Makanya modalnya motivasi aksi unggul. Nah, ini motivasi inilah yang harus kita kembangkan, tapi basicnya harus motivasi itu keilmuan. Ini itu yang 10 tadi korelasi dengan motivasi kan? Betul. Ya. Betul. Jadi, nah kemudian makanya ada aksi. Tadi saya belum bisa edit video ya. Rekam di YouTube, rekam di Zoom, upload aja, nggak ada seninya sebenarnya, karena baru berpikirnya yang penting mah konten. Saya ngobrol sama Kang Yudi hari ini, upload udah, orang nonton, yang suka silakan, yang tidak suka ya sudah nggak apa-apa, gitu kan. Tidak harus ngejar subscribe. Kalau saya prinsipnya belum sampai ke sana sih, misalnya mengejar subscribe karena bisa dimonetize dan sebagainya, saya belum. Yang penting berkarya gitu. Nah, terus aksi-aksi itu harus jadi sesuatu yang unggul. Makanya guru mau itu motivasi aksi unggul. Nah, makanya ada 4 elemen, 4 semangat yang dibangun. Tadi sama Kang Yudi juga sebenarnya kebahas nih. Guru mau belajar, ya kan? Kemudian guru mau berkarya. Kang Yudi karyanya saya lihat ada YouTube, ada buku, ada blog ya di WordPress, di MyID, gitu kan? Ada lomari, gitu kan? Oh ya benar, lomari, Chan. Naon anu ya kamari teh hidroponik gitu kan, macam-macam gitu kan, can ya ngalatih budak ngubah motor gitu kan, macam-macam tuh. Terus guru mau berbagi, saya lihat Kang Yudi juga mau berbagi misalnya ketika Kang Yudi diminta jadi narasumber kan sebetulnya itu berbagi. Nah, kalau yang terakhir memang ini untuk guru mau berbakti itu kan ada hal yang tidak mudah, karena orang kalau berbakti itu ada juga yang nggak kelihatan ya. So, misalnya saya aktif di organisasi kan bukan untuk mencari penghasilan tambahan gitu kan. Ketika kita diminta oleh organisasi, atau saya jadi Pak RW, Pak Yudi, Kang Yudi. Ya, saya jadi RW misalnya, itu benar-benar buat saya itu berbakti karena memang tidak ada rupiah di sana. Insentif ada lah ya, insentif gitu kan, yang setiap kota kabupaten pasti beda-beda lah. Kota Bandung insentif RT segini, RW segini, di Kabupaten Bandung juga berbeda ya gitu. Jadi itu empat hal yang sebetulnya ini akan ditebarkan terus. Selain ditebarkan ya dikerjakan, termasuk konsep Kang Yudi dengan guru motekar. Kemudian salah satu syarat guru motekar itu 10 keahlian. Itu keren juga itu. Saya
acungkan jempol itu. Jadi kalau mau gabung dengan guru Motekar, sebutkan 10 keahlian atau 10 yang bisa dilakukan. Ya, gitu. Saya bisa bikin bikin bagaimana menghiasi Instagram saya, ya. Meskipun mungkin gambarnya kalau diperbesar tuh pecah sebetulnya. Tapi kan ya sederhana kan, orang nganggapnya kalau udah jadi pakai apa sih? Kan bukan itu, tapi ujungnya. Tuh gimana saya bikinnya pakai PowerPoint ya Kang Yudi. Terus pakai snapping tool. Ya sudah selesai gitu. Pesannya tersampaikan rapi gitu ya. Kalau Kang Yudi jalan-jalan ke IG saya @ayahnasawa, tapi kan kita berpikir gini, ini yang bisa saya lakukan. Jangan sampai begini, ekspektasi kita besar, ketika misal, aduh saya tuh bisa ngedit gambar kan perlu pakai Photoshop, Corel gitu. Tapi ketika orang coba bayangin, bikin denah Kang Yudi pakai Excel coba, kebayang tuh, dibikin pakai Excel. Tapi pas di print mah, apakah setelah di print orang tahu itu pakai Excel atau Word atau apa? Kan ditanya, ini bikinnya pakai apa? Enggak, yang penting kan outputnya gitu. Nah, guru mah ya itu tadi Motekar, jadi apapun bisa dikerjakan gitu. Jadi poinnya hampir sama ya Kang Budi. Jadi ketika perayaan Hari Guru Nasional ini akan lebih baik, justru kita lebih melihat ke dalam ya, ke kitanya ya. Apa nih yang ingin bisa kita lakukan? Ketika yang kita lakukan itu dirasa baik, nggak ada salahnya dong ngajak ke orang lain, gitu kan? Ya. Yang ngajak juga nggak gampang. Sok Kang Yudi, di sekolah ada berapa guru? Tahu Kang Yudi suka nulis, mau nggak semuanya nulis? Kan nggak mudah juga ngajak, ya kan? Jadi betul, kita mengajak tidak memaksa, gitu kan? Karena mengajak itu. Gini, Pak Bambang gini. Sebagai guru ya, dan saya memang yang juga suka menulis, meskipun mungkin pandangan orang apakah baik tulisan saya atau tidak, tapi konteks senang berbaginya itu yang saya lebih tinggikan. Kenapa? Kalau saya berkonsentrasi memikirkan bagaimana pemikiran orang tentang saya nggak mungkin nulis terus gitu. Makanya saya aja kan, karena yang saya sampaikan itu juga bukan satu hal yang misalkan menjelekkan orang, betul, mengandung konten-konten yang berbau sara gitu ya, meskipun ada pesan terselubung di dalam, tapi kan konteksnya tidak secara terbuka gitu, bahwa kita sampaikan satu hal itu melalui, ya kalau Pak Bambang mengatakan prinsip elegan, kita sampaikan melalui tulisan itu, gagasan kita samar-samar, tapi orang melihat gitu ya, bahwa ini ekspektasi kita ada di sini gitu. Nah, saya selama perjalanan ini beberapa guru yang selalu saya ajak diskusi, itu ada beberapa yang sudah mulai. Kenapa? Karena memang konteksnya dari siang mengajak gitu. Ketika saya mengajak, otomatis saya punya tanggung jawab untuk istiqomah. Meskipun hanya misalkan lah sekadar untuk memasukkan quote di IG misalnya, atau membuat status. Betul. Yeah. Artinya kita muncul bahwa kalau kita sampai tenggelam betul, sampai ditinggalkan, bahkan jejak tulisan kita sudah tidak ada lagi, maka apa yang kita ajak juga orang ini juga yang ajak begini gitu. Karena memang semangatnya itu kebanyakan semangat mengikuti gitu. Nah, mudah-mudahan setelah kita bisa berikan satu ajakan ini tadi saya sampaikan juga bahwa saya sedang ada program dengan satu grup penulis. Saya ajak beberapa guru yang cowok gitu, yang laki-laki. Ternyata mohon maaf, semangat laki-laki dalam menulis dengan ibu-ibu itu beda. Ibu-ibu lebih mudah curhat gitu ya. Oh, ada salurannya. Lebih mudah curhat, dan memang konteksnya berbeda lah gitu ya. Makanya saya bilang ini masalah kesulitan gitu ya. Kalau bapak-bapak ini lebih cenderung agak tertutup, susah gitu untuk diajak. Mungkin belum. Kayaknya harus ada bridgingnya di mana gitu, nyambung datanya set gitu. Kayaknya kalau ada mah gitu, atau nyambung yang Kang Yudi, kadang-kadang kan gini Kang Yudi, ada orang yang ngajak tapi tidak melakukan, gitu kan? Ada orang yang juga nulis gitu mah gampang, tapi kalau kita Kang Yudi nulis, saya baca, mantap ya tulisan gaya Kang Yudi, tulisan tuntas lengkap gitu. Kalau saya gayanya minimalis Kang Yudi, kalau baca kan minimalis kan tepat gitu, tapi
kerennya juga gitu, ada sesuatu pesan yang disampaikan. Meskipun soknya cobaan, sok juga nulis juga Mr. Bam. Bisa tuh gitu kan. Dari sesuatu yang sederhana ngobrolin kayak ngebandingin guru jeung artis, coba Kang Budi. Punten ya, dari melalui channel ini mana televisi yang berpihak kepada guru, mengekspos guru habis-habisan ya. Nggak ada. Beda sama artis ya, gitu kan. Ya bahaya juga kalau guru udah jadi artis ya, misalnya. Wah, gitu ya. Tapi ada nggak televisi yang ngorek-ngorek, oh ini guru keren nih, bisa bikin ini, tampilin di acara ada acara di televisi yang itu kadang jadi mimpi saya gitu kan, gitu ya. Termotivasi guru-guru, kemudian anak-anak yang sekolah termotivasi, oh iya jadi guru tuh keren ya, gitu ya. Nah, mudah-mudahan sih lewat tayangan ini banyak yang berpihak kepada profesi guru di media massa yang bisa juga ya media elektronik gitu ya. Kiprah guru semakin dilihat gitu. Tidak gara-gara guru memukul anak sampai anaknya itu yang muncul ada di patroli atau ada acara-acara yang berbau kriminalitas gitu ya. Nah, tapi yang sesuatu yang baiknya tuh jarang, dan memang kayaknya baik-baik mah berat gitu kayaknya tuh. Saya kemarin dengar gitu ya, kalau beberapa percakapan di channelnya Kang Deddy Kobuzer. Jadi ternyata untuk sesuatu yang kontroversi itu yang cepat naik gitu ya. Itu tantangan, tapi kita jangan berkecil hati ya. Kita akan terus konsisten mengajak kebaikan gitu, karena jelas sebetulnya bahwa tujuan pendidikan nasional itu tidak bertumbuh hanya pada kecerdasan, tapi ada juga keimanan, dekat dengan Tuhan. Itu juga salah satu. Konteksnya kan karakter. Nah, konteksnya adalah karakter. Memang benar, ketika saya misalkan ingin tadi betul ya, ketika mau naik gitu ya, kita bikin kontroversi. Cuman masalahnya tadi ada tanggung jawab yang ada label guru. Ketika misalkan contoh ya, saya ketika live atau misalkan berbicara di depan kamera untuk bikin konten, itu pilihan katanya tuh betul-betul diseleksi dalam artian ini kira-kira nyampe ke anaknya salah paham nggak? Gitu. Pas nggak gitu. Dan itu kan hasil pemikiran yang memang harus betul-betul sebelum nanti dikeluarkan, karena konteksnya kita ini role model lah gitu ya. Kalau misalkan ningali guru Nawaikio misalkan meskipun berat tadi dikatakan, kita sekaligus dengan adanya ML guru ini keterbatasan kita itu semakin besar. Kebebasannya itu tidak bisa mungkin lah ya, karena memang secara ini akan dicontoh dan dilihat oleh siswa. Contohlah pasang status misalkan ya. Pasang status ini Mr. Bam juga mungkin mikir nih ketika ada sesuatu yang menggoda untuk di upload, tapi mikir lagi lalu baca baru kumaha gitu kan. Ya, seperti statusnya Kang Yudi kan. Itu ngobrolin ini sebenarnya, tapi ngemasnya bagus gitu. Bagus ya, kalimatnya kan bagus. Kemasan itu yang saya punya kritik sosial dalam artian dengan kondisi yang seperti ini. Cuman tidak juga, karena saya katakanlah bukan politisi atau apa ya, yang lebih ekspresif gitu mengungkapkan. Saya lebih mikir lagi, ini kira-kira konsumsinya bagus atau tidak gitu ya. Apalagi sekarang banyak konteks hoax di dalamnya gitu. Dan ini memang tidak akan selesai untuk dibahas selama kita memang terus memperbaiki diri gitu ya. Terus bisa berada di koridor yang benar. Karena gini, betul tadi ketika saya untuk menaikkan subscribe aja nih. Ini tadi pagi saya ngobrol dengan RI1 terkait dengan konten artis ini. Ini konten artis ya. Dia bilangnya gini, ya Cina ini konten artis 26 juta ini subscribe-nya. Sahawae Cina gitu kan. Karena mungkin beliau melihat konten punya saya itu kok cuma 500 sekian gitu. Ini 26 juta. Kalau menurut saya memang kan ada perbedaan lah, konten yang memang untuk pendidikan ini agak sedikit berbeda dengan konten yang memang
Karena orang itu yang lebih diperlukan itu kan hiburan. Gitu. Kalau satu yang bernadakan hiburannya itu lebih cenderung cepat. Gitu. 26. Kalau misalkan penduduk Indonesia 260 juta, berarti berapa persen yang nonton itu? Nah, kalau yang ke sayanya berapa persen yang nonton kalau hanya 500 kan? Tayangan ini ada yang nonton nggak ya? Iya, ini kan konteksnya seperti itu. Bahwa memang, tapi saya tidak menyerah dalam konteks, saya ganti, enggak. Yeah. Karena kalau kita lihat juga banyak kok konten-konten pendidikan yang mungkin kita belum tahu. Betul. Coba nanti misalkan tentang pembahasan ini yang dekat dengan saya, tentang elektro misalkan. Itu banyak itu. Cuman karena memang sekarang yang muncul banyaknya. Yang trennya itu, apa? Yang trennya gitu ya. Tapi mereka itu di dunia pendidikan itu seolah apa ya datar, tapi stuck gitu. Si konteksnya itu karena memang pendidikan kan gitu ya. Dalam artian kontennya seperti itu gitu. Misalkan pembelajaran tentang matematik ya. Cuma nanti kan metode yang disampaikannya aja yang beda kan. Tapi secara isi sama, misalkan menjelaskan tentang aljabar dan yang lain. Misalkan saya juga menjelaskan tentang kalau prakarya ya, menjelaskan tentang bagaimana kerajinan dan yang lain-lain kan sama. Cuma nanti pemahamannya apakah saya sampaikan melalui YouTube, saya sampaikan secara langsung praktikum seperti apa kan itu permasalahan di lapangan. Tapi melihat dari konteks banyak juga konten pendidikan yang bisa kita ambil dan saya tidak berkecil hati nih, ya. Ketika saya bikin channel betul tadi meskipun saya lebih push untuk ayo dong masa sih gini, tapi di balik itu saya juga mungkin pendidikan seperti itu konteksnya dan memang belum ada nih wadah yang betul-betul tadi ya saling dukung antar guru. Saya ada satu grup di satu FB gitu dan ternyata memang belum bisa meningkat karena konteksnya agak berbeda gitu ya, agak berbeda dengan bagaimana sesuatu orang itu melihat hiburan misalkan. Maka kalau disandingkan dengan konten-konten yang banyak ditampilkan oleh para artis seni gitu ya, itu berbeda gitu. Makanya ketika nanya kenapa nggak bisa naik seperti itu, ya mungkin karena butuh hiburannya yang berbeda gitu. Itu sih. Sip. Mudah-mudahan guru motekar ya, guru mau gitu ya. Jadi gabungan jadi guru mau motekar gitu. Ya, jadi ini kiprah kita aja ya. Artinya membuat sesuatu yang membuat kita lebih semangat gitu. Kang Yudi mikiran gitu ya, ketika punya guru guru motekar harus seperti apa sih menampilkannya dalam perjalanannya sehingga boleh hari ini next time kita tidak ada, tapi kita menyimpan jejak-jejak digital kita, menyimpan karya-karya kita sehingga itu bisa jadi pesan penting. Oh, semangat motekar itu apa? Guru mau itu apa dengan 4 semangatnya? Guru mau belajar, berkarya, berbagi dan berbakti. Itu jadi sesuatu yang etama atau kayak guru penggerak ya. Ya, ada orang yang menafsirkan begitu. Tapi setiap orang punya sesuatu bagaimana memotivasi dirinya, ya. Kemudian menularkan kepada orang lain dan orang lain mulai iya. Dan kalau itu sudah jadi kekuatan masing-masing, saya kadang mimpi gitu ya. Kemudian next time akan jadi pembicara bagaimana mengembangkan guru motekar. Jadi mengemas dengan guru motekar salah satunya adalah membekali diri kita dengan 10 keahlian misalnya. Itu yang tadi saya tangkap gitu ya. Saya dengan guru maunya ada 4 fondasi seperti meja yang kuat dengan 4 kakinya ya, belajar, berkarya, berbagi dan berbakti. Ini jadi sesuatu yang nanti kita asah terus. Next time video ini jadi saksi gitu. Ya. Video ini jadi saksi. Duel ini benar-benar awal duel sesungguhnya Kang Yudi. Betul. Awal duel sesungguhnya sebenarnya bukan duel beradu gitu, enggak. Artinya setiap orang kan punya keinginan, punya sebuah konsep lah. Kalau kita bilang saya punya sesuatu yang bisa menggerakkan diri saya lebih optimal, memperbaiki diri. Oh ya, Kang Yudi punya motekar, saya punya maunya itu motivasi aksi unggul dengan 4 semangatnya. Ini mudah-mudahan jadi semacam bekal gitu ya, oleh-oleh di hari Guru Nasional. Kita juga sebagai guru, saya guru di SMP Taruna Bakti Bandung, Kang Yudi di SMP Muhammadiyah 8 Bandung, rasanya kita punya tanggung jawab untuk terus berkarya, minimal buat pribadi. Kalau pribadi
positif artinya kan dimanapun lembaga kita akan positif ya, Kang Yudi ya, gitu ya. Artinya itu akan berkarya. Kang Yudi, statement terakhir buat Hari Guru Nasional, kira-kira apa yang juga ingin disampaikan oleh sahabat juara? Saya punya panggilan di channel ini sahabat juara, sobat juara gitu. Pesannya apa kira-kira buat yang nonton atau buat teman-teman kita guru atau siapapun lah? Baik, panjang dikit nggak apa-apa mungkin ya? Boleh silakan. Oke. Baik, kepada rekan-rekan guru semuanya dimanapun berada ya, teman-teman, kakak ataupun misalkan ayah gitu ya, bunda, karena kan ada guru itu jenjangnya usianya panjang gitu, ada adik-adik juga ke bawah yang baru lulus dari sekolah dan yang lain-lain. Kita atau kami, saya dengan Mr. Bam sekarang itu berbicara gitu, bukan mau menghakimi siapapun, tapi kita ingin bukan berbangga juga, intinya kita punya satu hal yang ingin kita sampaikan, bahwa kita sama-sama lah ya, sama-sama ada sesuatu yang mungkin ada pemikiran kita yang disampaikan. Salah satunya adalah guru kita semua, saya terkhusus, jangan berhenti untuk belajar, ya, jangan berhenti. Kita harus terus belajar karena memang pesan guru kita juga sering mengatakan bahwa jangan sampai berhenti untuk belajar. Saya bahkan sering ada beberapa guru yang sudah lumayan sepuh, ketika beliau ada suatu tugas yang sangat berat, saya katakan sambil belajar aja nggak apa-apa. Dalam artian tidak harus menyerahkan langsung gitu ya. Tapi saya bimbing untuk oke, ini gimana tentang komputer lah. Ada sesi belajarnya meskipun mungkin secara di akhirnya belum lengkap gitu ya. Artinya harus terus belajar. Tidak ada batasan waktu sampai liang lahat untuk belajar itu. Karena memang seperti itu ya. Peribahasa Sunda itu tigubrak aisan nepikeun ka naon istilah nama ada di kuburan lah istilahnya gitu ya. Itu yang mungkin saya pesankan bahwa memang tidak pernah berhenti untuk belajar. Itu aja sih, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita bukan berbangga dengan apa yang kita punya, enggak. Kita hanya menyampaikan, sharing saja, ambil yang baiknya, ambil yang bermanfaat. Kalau misalkan memang ada sesuatu yang mau disampaikan, nanti di kolom komen nanti ada. ada komen. Nanti di komen, misalkan, atau ada permintaan misalkan untuk membahas suatu hal yang apa gitu, next di podcast berikutnya ya. Tentang apa gitu kan, tentang pengasuhan anak mungkin. Tentang sekolah menyenangkan, guru menyenangkan, gitu kan? Ya. Atau mau nanti satu saat Mr. Bam punya rencana bikin sekolah sendiri, misalkan. Gitu ya. Kalau saya punya pemikiran pengen punya sekolah sendiri, Mr. Saya punya itu, karena meskipun mungkin walau alam ya, punya sekolah sendiri seperti apalah gitu ya. Cuman memang harapan itu ada. Gitu aja sih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada guna dan manfaat untuk kita semua. Selamat Hari Guru. 25 November 2021, bersemangat ya. Saya lihat di beberapa grup guru itu di Kota Bandung khususnya ya, wah pada semangat nih, ada yang berbagi sembako gitu ya, ada yang organisasi di kampusnya itu mulai digeluti lagi ya, mengatur gitu kan, menerima berbagai donasi gitu kan, menghitung, masya Allah keren lah. Dalam artian guru mudah-mudahan bisa menjadi contoh untuk tiap orang, tiap anak didik gitu ya, bahwa kiprah guru itu memang harus selalu digalakan. Insya Allah kalau saya prinsipnya rezeki mah nuturkeun ketika kita berbuat sesuatu yang memang bisa berguna lah. Gitu aja sih. Terima kasih. Siap. Terima kasih Kang Yudi, seorang guru dari SMP Muhammadiyah 8 Kota Bandung. Saya sengaja ganti background, Kang Yudi. Ini sekolah di tempat saya bertugas di SMP Taruna Bakti, Yayasan Taruna Bakti Bandung. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat orang tua, karena yang mendidik di awal kan memang orang tua, berasal dari rumah. Bapak masih ada, ibu atau emak panggilannya sudah meninggal. Mudah-mudahan emak di alam kubur mendapat nikmat kubur, dan kita nanti akan bareng sama-sama menikmati surganya bersama orang-orang yang memang layak masuk surga, mudah-mudahan ya. Dan kemudian buat guru mulai dari SD sampai dengan SMA, para dosen ya, SD Negeri 1 Banjaran, SMP 1 Negeri Banjaran, SMA
Negeri Bale Endah, D3 Amik Bandung, S1-nya STEMIK Amik Bandung. Terima kasih buat guru, dosen, dan spesial buat Taruna Bakti yang ikut membesarkan saya bahwa di Taruna Bakti memberikan ruang untuk mengembangkan diri. Ya, berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Taruna Bakti itu membesarkan saya, membuat saya belajar banyak bagaimana Yayasan Taruna Bakti dengan usia yang sudah lebih dari 60 tahun di SMP itu dan bisa tetap hadir memberikan layanan jasa pendidikan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kota Bandung, dan pasti Muhammadiyah, kami juga Taruna Bakti sudah mulai membuka ya PPDB ya Kang Yudi ya. Jadi silakan yang akan bergabung, kami sekolah swasta. Besok kita sudah ujian masuk pertama. Wih, kapan? Besok Sabtu. Besok Sabtu udah mulai ya. Oke, mudah-mudahan banyak ya siswa yang datang. Kami juga sudah mulai penerimaan siswa baru proses pendaftaran secara online. Mudah-mudahan kita juga berada di sekolah swasta masih tetap dapat kepercayaan oleh seluruh masyarakat untuk tetap menyekolahkan putra-putrinya yang terbaik ke sekolah-sekolah kami. Ya, terima kasih Kang Yudi sudah hadir di channel Pena Mr. Bams. Mudah-mudahan kita selalu dikuatkan untuk terus berkarya dan mau belajar, berbagi, dan tetap berbakti. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Nuhun Kang Yudi. Siap.